Kami sadar Tuhan bahwa Engkau hadir di sini. Karena itu kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersuka cita karena pribadi-Mu. Bukan karena apa yang terjadi, apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Bukan mencari keajaiban-keajaiban yang harus membuat kami bersuka cita. Tapi kami bersuka cita karena pribadi-Mu Tuhan. Kami ada saat ini, karya penebusan-Mu itu sebuah keajaiban yang tak terkira Tuhan. Biarlah kami datang nyembah Tuhan. Kami datang bawa hati yang nyembah, bawa hati yang nyembah kepada Allah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau layak disembah. Kejadian kami ajaib dan dahsyat di dalam Engkau. Karena itu kami bawa hati kami nyembah. Karena Engkau sedang mencari penyembah yang nyembah. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersuka cita karena pribadi-Mu. Kami bersuka cita karena hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Roh-Mu menguasai kami. Kami menari-nari, kami bersuka-suka untuk Engkau Tuhan. Biarlah saat ini surga menonton setiap apa yang kami sampaikan sebagai penyembahan kami Tuhan. Surga bersuka cita dengan apa yang kami bawa sebagai penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita yang siap memuji Tuhan, kita bertepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia Allah yang layak dipuji, layak dimuliakan, layak diagungkan di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yes. Aku memuji-Mu, katakan aku bebas, hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia, haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia, katakan Raja kita, besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia, haleluya, ku memuji-Mu, aku bebas, hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia, penebus pembebas kita, katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena, oh, haleluya, ku memuji-Mu, haleluya, aku bebas, hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka
karena dia singho. Oh, 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 oh. Tuhan, kami menyerukan bahwa Engkau layak dimuliakan. Mari semua nyanyi haleluya, nyari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Siapa Dia? Penebus pembebas kita. Amin. Amin. Dia yang menebus, Dia membebaskan kita. Yes, biar puji-pujian itu terus kita naikkan kepada Tuhan kita. Dia Allah Maha Besar. Yeay, Kau Allah yang Maha Besar. Layak Engkau disembah. Layak Engkau dipuja di sini Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi kita akui Dia Raja Maha Besar kan, Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur Pak. Amin. Dengan bersuka bernyanyi siapa Dia? Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Engkau Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Kita akui Dia Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Siapa Dia? Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Oh, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi
kita kami. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sebut namanya, Yesus Raja Maha Besar. Sekali lagi kita sebut namanya, Yesus Raja Maha Besar. Yes, Allah kami besar dan dahsyat, Allah kami hebat, Allah kami luar biasa, Allah kami berotoritas. Yes Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita nyembah. Ya Rabasi kira labasi, ya Rabasi kira labasi, ya lalamasi ya labasi, ya labasi kira, ya labasi. Kami datang dengan hati yang nyembah Tuhan. Kami datang dengan hati yang nyembah di hadapan, hati yang mengakui, hati yang menghormati, hati yang kagum akan Engkau Tuhan, hati yang mau memberi yang terbaik. Kami datang Tuhan dengan hati yang nyembah di hadapan. Ya Rabasi kira labasi, inilah kerinduanku Tuhan, supaya hidupku menjadi penyembah-Mu seperti yang Kau rindukan. Inilah kerinduanku Tuhan, supaya hidupku menjadi penyembahan. Tuhan, Kau yang berkuasa atas hidupku, Kau yang berkuasa atas seluruh hidupku. Hanya Kau yang boleh memerintah atas hidupku. Hanya Kau yang boleh Tuhan memerintah atas hidupku. Engkau lebih berharga dari yang lain Tuhan. Bagiku Engkau kurindukan. Oh, Engkau kami rindukan, Engkau kami ingini Tuhan, lebih dari yang lain Tuhan. Yes Tuhan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Katakan kepada Allah kita, seluruh hidupku, seluruh jiwaku, kami memuja-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu ya Allah. Mari setiap pribadi kita katakan kepada Allah kita, inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu.
menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Kami berikan hati kami, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, oh Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Dan jiwaku, katakan semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan, oh Tuhan. Ku berikan
pria-pria ku berikan hatiku, pria saja. Dan jiwa, pria-pria saja. Ini pria-pria yang memberi hidupnya kepada Engkau Tuhan. Ini pria-pria yang memberikan hidupnya seutuhnya bagi Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan kepada Engkau Tuhan. Hidup kami menjadi penyembahan. Ku berikan pria-pria, ku berikan hatiku, pria-pria saja. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kami tahan-tahan Tuhan. Tidak ada yang kami rebut yang menjadi hak-Mu dari hidup kami. Yes Tuhan. Yes. Pria-pria, ku berikan hatiku. Yes. Mari kita wanita, kita sembah Dia. Ya wanita saja, mari kita wanita memberikan hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu, di setiap waktu kami Tuhan. Wanita, mari kita beri hati kita kepadanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita sepakat, kita beri hati kita, kita beri hidup kita, kita beri jiwa kita bagi Dia. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya Lord. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Hidup kami seluruh tubuh jiwa roh kami menyerahkan kepada Engkau. Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang bekerja atas kami, Engkau yang mengurapi kami, menjamah kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang haus kepada Engkau Tuhan, rindu mengenal Engkau Tuhan. Bawa kami saat ini untuk mengenal Engkau, bawa kami untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang buka hati kami untuk menangkap firman-Mu. Biarlah kami menangkap apa yang Kau maksudkan dari firman-Mu Tuhan, sehingga kami hidup di dalamnya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami, mengurapi kami, menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Bagaimana, baik semua kabarnya? Baik semua kabarnya? Puji Tuhan, silakan agar kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-37, cukup panjang. Perempuan Sunem dengan anaknya. Sudah semua? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37. Oke, sudah dapat ya? Oke, kita akan baca ayat 8. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali dia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tujuanku ya abdi Allah, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah yang mendapatkan ayahnya di antara penyerit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa dia kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah di pangkuan ibunya sampai tengah hari.
tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah. Lalu ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanailah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkanlah aku, selamatkanlah suamimu. Selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas saya. Bentar ya. Adapun Gehazi yang berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat itu di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah itu, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoa kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia menerap di atas anak itu, maka terjadilah panas badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berkata, berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnya dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anak itu lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini cerita tentang Elisa yang membangkitkan anak perempuan, seorang janda yang mempunyai anak laki-laki yang mati ya. Jadi janda ini tadinya nggak punya anak. Janda ini tadinya nggak punya anak, sehingga si Elisa kepingin memberikan yang terbaik bagi janda ini. Jadi ketika janda ini nggak punya anak, lalu dia bertanya, apa yang harus diperbuat oleh Elisa kepada dia. Lalu dia ceritakan bahwa dia tidak punya anak. Lalu Elisa kemudian berkata bahwa tahun depan kau akan punya anak. Ayat 16 berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ayah abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Tapi perempuan ini berpikir, ini benarkah ini? Aku nggak punya anak,
Lalu Elisa mengatakan, aku punya anak tahun depan. Wah, jangan sampai dia berdosa nih, karena dia rasanya nggak pernah melihat mujizat seperti ini. Jadi dia berkata begitu. Tapi kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki pada waktu mereka seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya, ayat 17. Lalu ayat 18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Kemudian suatu saat anak itu sudah menjadi besar, lalu dia keluar untuk menemui ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Lalu tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Dia tiba-tiba dia merasa kesakitan dan berkata, aduh kepalaku, ada masalah di kepalanya. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa dia kepada ibunya. Disuruh kepada bujangnya supaya anak itu diangkat dan dibawa kepada ibunya. Lalu diserahkan kepada ibunya, dibawa ke pangkuan. Lalu dia ada di pangkuan ibunya, lalu ibunya memangkunya. Tapi anak itu sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Anak itu mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Rasanya ketika anak itu mati, ibunya merasa bahwa apa yang menjadi harapannya itu kosong. Apa yang tadinya diharapkan Elia memberikan anak, taunya gak ada anaknya. Anaknya mati. Lalu naiklah perempuan itu, lalu dibaringkannya anak itu tempat tidur abdi Allah itu, lalu dimasukkannya ke kamar Elisa, yang tempat si Elisa kalau nginap di sana, dibaringkannya lah di tempat tidurnya. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya di atas ada tempat tidur abdi Allah itu, dan ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Setelah itu ia memanggil suaminya dan berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dan membawa seekor keledai betina, aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Dia nggak memberitahu kepada bapaknya, kepada ayahnya, kepada suaminya bahwa anaknya sudah meninggal. Dia nggak beritahukan. Dia hanya beritahukan bahwa dia mau ketemu abdi Allah itu. Dia mau ketemu abdi Allah itu. Lalu ayahnya ini berkata, mengapakah engkau pada hari ini hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Artinya dia tetap memberitahu bahwa anaknya sudah meninggal. Jangan khawatir, katanya. Dipelananya lah keledai itu dan berkata kepada bujangnya. Dia berkata pada bujangnya, tuntunlah aku dan majulah. Jangan tantangan aku datang dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu, aku mau pergi. Jangan tantangan aku. Tuntunlah dan majulah. Jangan tantangan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikian perempuan itu berangkat pergi kepada abdi Allah itu, Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Lalu jawab perempuan itu, selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di sini? Dikatakan selamatkah anak itu? Engkau selamat. Selamatkah suamimu? Selamat. Selamat anak itu gimana? Anak itu juga selamat katanya. Disinilah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali ketika melihat suatu kejadian, kita selalu berpikir bahwa apa yang kita lihat itu, ya itulah dia. Ketika melihat anak kita, mungkin anaknya mati, seharusnya bilang anak itu mati, tapi dia bilang selamat anak itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita melihat iman daripada ibu itu. Walaupun anaknya sudah mati, dia bilang selamat. Jadi dia bilang anak itu selamat. Dan sesudah itu sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Di dekatnya kaki abdi Allah itu Elisa. Lalu si Gehazi mau melepaskan ibu itu supaya jangan mendekat kepada si Gehazi, si Elisa. Lalu berkata abdi Allah itu, biarkanlah hatinya pedih. Dia sedang pedih hatinya. Tuhan menyembunyikan hal ini daripada aku, tidak memberitahukannya kepada aku. Si Elisa bilang, Tuhan tidak berbicara kepada aku. Aku tidak tahu mengapa nih ibu ini hatinya sangat pedih. Dia sangat pedih hatinya dan sehingga dia mendekat kepada Elisa. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Dia bilang, adakah aku minta kepadamu seorang anak laki-laki? Aku sudah bilang, jangan kau berikan aku harapan kosong. Artinya kau sudah memberi tapi dia mati gitulah. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tangan dan pergilah.
Apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang beri salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anak itu. Disuruh si Gehazi untuk membangkitkan dia, dikasih tongkatnya, lalu si Gehazi pergi duluan. Lalu dia pergi, tapi apa yang hasilnya? Gak ada. Anak itu tetap tidak mau bangun. Tetapi kemudian berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa berjalan mengikuti perempuan itu. Lalu perempuan itu berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan tetap ada bersama dengan engkau. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberikan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di tempat tidurnya. Jadi anak itu akhirnya udah terbaring di tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia bersama-sama dengan anak itu sendiri dalam kamar. Si Elisa masuk kamar itu, lalu dia sendiri dengan anak itu. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dan dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Lalu dia setelah anak itu, dia berhadapan dengan anak itu, dia baringkan badannya menutupi anak itu, mulutnya kena ke mulut anak itu. Jadi tangannya dengan tangannya menutupi tangan anak itu. Lalu akhirnya anak itu menjadi panas, dikatakan. Serta telapak tangannya jadi telapak tangan anak itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Anak itu kemudian menjadi panas. Kemudian ketika menjadi panas, sesudah itu ia berdiri kembali, kemudian dia berdiri kembali, berjalan dari rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah dia di atas tanah itu, anak itu, lalu meniarap lagi. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu anak itu kemudian tiba-tiba bersin sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Shunem itu. Dipanggillah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkata Elisa, angkatlah anakmu ini. Lalu dia datang kepada anak itu, memberitahu kepada si Gehazi supaya memberitahu perempuan Shunem. Lalu dipanggilnya perempuan ini, lalu datang mendapatkan Elisa. Lalu dia melihat anaknya sudah disembuhkan. Nah, ini yang terjadi akhirnya atas anak itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari sini? Kita seringkali khawatir tentang anak kita. Kita seringkali khawatir dengan apa yang kita miliki. Ketika kita mengalami berdoa memang kita untuk anak kita. Kita mungkin berdoa sungguh-sungguh dengan anak kita, untuk dia bertumbuh, bertambah besar, makin kuat, mengasihi Tuhan. Kita berdoa demikian. Tetapi kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup dia, bagaimana hidup dia, bagaimana akhirnya anak itu sakit lalu mati. Apa yang kita harapkan dari anak kita kalau demikian? Apakah kita berkata, Tuhan, aduh kok mati anak saya udah mati, aduh Tuhan, anak saya mati, kita akhirnya nangis, kita akhirnya mengandungi dia dan lalu kita nangis meratapi dia, lalu kita beritahu ke orang-orang, anakku mati. Kita beritahu orang-orang, anakku sudah mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita sendiri berpikir bahwa anak kita tidak akan hidup lagi? Apakah kita berpikir bahwa anak kita sudah pasti mati dan tidak akan kembali lagi? Ini yang menjadi pertanyaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan anak kita hidup dan bertambah besar. Amin. Amin. Maukah kau anakmu mati, engkau belum mati? Kau masih segar, lalu anakmu mati duluan? Gak mau kan? Kita kan inginnya kita mati duluan kan? Anak kita tetap hidup kan? Itulah keinginan kita. Itu kerinduan kita. Nah, lalu kalau anak itu mati gimana? Tuhan punya rencana. Kita harus percaya bahwa anak kita tidak boleh mati sebelum kita mati. Sebelum kita sudah tua dan mati. Kita ingin anak kita tetap hidup. Anak kita menikah, punya anak. Kita ingin anak kita seperti itu, saudara. Kita tidak ingin kita mati. Kita tidak ingin dia mati duluan. Kita yang harus mati duluan sampai tua kita. Ini yang Tuhan inginkan. Lalu kalau tidak terjadi demikian bagaimana? Apakah kita akhirnya berpikir, wah anak saya udah mati, lalu gimana ini?
Kita akhirnya putus asa lalu berpikir, wah sudah mati, sudahlah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa anak kita hidup, amin. Anak kita hidup sehat, bertumbuh besar, dan semakin tua semakin mengasihi Tuhan, amin. Kita percaya bahwa anak kita semakin semangat mengasihi Tuhan. Ini yang harus kita percayai. Dan oleh karena itu ketika anak kita mungkin ada mati, kau harus percaya, anakmu harus sembuh gak? Bisa dibangkitkan Tuhan gak? Kau percaya itu? Seharusnya kita percaya itu. Nanti kalau Pak Edis mau gak bangkitkan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya, saya tidak takut untuk itu. Kita percaya sama-sama bahwa anak kita pasti bisa dibangkitkan. Anak kita pasti bisa disembuhkan. Tidak ada satupun penyakit yang bisa membunuh anak kita, amin. Anak kita pasti sembuh karena Allah mengasihi dia. Dan oleh karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki iman yang sama seperti perempuan Sundam ini, bahwa anak kita pasti sembuh. Dan katakan, anak selamat, anak itu selamat, anak itu ya, anak itu selamat. Selamatkah anak itu selamat. Anak kita pasti selamat. Tidak ada satupun sakit penyakit apapun yang bisa menyembah dia. Itulah yang dipersembahkan Yesus bagi kita. Yesus sudah datang ke dunia ini dan mati bagi kita. Dan mati menyerahkan seluruh tubuhnya untuk dipersembahkan bagi Allah sebagai korban yang berkenan pada Allah. Dia mempersembahkan seluruh tubuhnya, dan akhirnya oleh bilur-bilur Yesus, oleh cambukan-cambukan yang kena pada tubuh Yesus, oleh karena bilur-bilur Yesus, darah Yesus tercurah dari tubuh yang kena cambukan dalam tubuhnya itu, dan darahnya itu yang menyembuhkan semua kita dari segala sakit penyakit kita. Anak kita pun akan disembuhkan Tuhan, amin. Ini yang harus kita percayai. Kita jangan berpikir sama seperti orang dunia bahwa anak kita, aduh anak saya sakit, anak saya ini sembuh gak ya? Kita jangan berpikir begitu. Kita harus percaya, anakku sembuh. Tidak ada sakit penyakit yang bisa menjamah dia. Ini yang harus kita percayai. Dan oleh karena itu saudaraku, ketika kita percaya bahwa Allah menyembuhkan dia, kita harus tetap tegak berdiri dan percaya bahwa anakku selamat. Dan itu yang memberikan pengharapan kepada Elisa, bahwa ketika dia tahu bahwa Allah tidak berbicara kepada dia bahwa anak itu bagaimana, Allah menyembunyikan itu daripada dia, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, sehingga dia menyuruh Gehasi pergi dulu untuk menyembuhkan dia. Dia tidak tahu sebenarnya dia mati atau enggak. Tetapi ketika Gehasi datang, dibuat tongkatnya kepada anak itu, kok anak itu enggak bangun-bangun ya? Oh, taunya anak itu sudah mati. Lalu pergi lagi pulang kepada si Elisa, Pak, anak itu sudah mati, enggak bangun-bangun, dia sudah mati. Oh, si Elisa kaget, sehingga si Elisa berkata kepada ibunya, oke ibu, ayo kita ke sana, pergi. Dan ketika pergi ke sana, si Elisa mendapati anak itu sudah mati. Lalu Elisa membaringkan badannya kepada anak itu. Dia membuka mulutnya, mulut dengan mulut bersatu, tangan dengan tangan bersatu. Dia baringkan, memang menghimpit anak itu, tapi anak itu jadi hangat, jadi panas. Kemudian setelah panas anak itu, lalu dia berdoa, bangunlah, bangkit lagi, lalu berdoa, pergi ke sana kemari. Lalu dia baringkan lagi tangannya. Lalu tiba-tiba anak itu bersin 7 kali. Bangun dia. Si Elisa kaget. Anak itu bangun. Anak itu sudah sembuh. Itulah yang terjadi atas anak itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mempercayai Allah dalam segala sesuatunya. Kalau kita mempercayai Allah sudah memberikan kepada kita anak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempercayai Allah, bahwa Allah punya maksud ilahi terhadap anak itu. Allah punya rencana ilahi terhadap anak itu. Allah punya rencana besar terhadap anak itu. Anak itu bukan anak yang harus ada lalu meninggal begitu saja tanpa ada waktu bagi dia untuk akhirnya berbuat sesuatu begitu. Tidak, anak itu mau Tuhan berikan kehidupan. Tuhan mau memberikan kepada dia. Tuhan mau memberikan kepada dia kehidupan. Tuhan ingin membangkitkan dia. Tuhan mau menyembuhkan dia. Itu yang Tuhan mau berikan kepada anak-anak kita. Amin. Ketika Allah memberikan kepada kita anak, Allah punya janji bahwa dia akan memberkati anak kita. Allah punya suatu janji bahwa dia akan memelihara anak itu, bahwa dia akan membesarkan anak itu, dan anak itu tidak akan mati. Ini yang harus kita percayai. Anak itu akan dipelihara Tuhan.
Apapun penyakitnya Tuhan sembuhkan. Tidak ada penyakit yang bisa membuat anak kita mati. Amin. Ini yang harus kita percayai. Ini yang harus kita percaya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita mempercayai ini saudara, bahwa Yesus sudah mati bagi anak-anak kita, dia sudah menyerahkan tubuhnya dan darahnya sudah tercurah, oleh bilur-bilurnya anak kita sembuh. Anak kita pun siapapun dia apabila sakit dia sakit, anak kita pasti sembuh. Amin. Anak kita pasti sembuh. Gak mungkin anak kita tidak sembuh. Inilah yang harus kita percayai. Jangan kau berpikir, aduh anakku sudah gak ada harapan lagi. Tidak. Siapapun anak kita, apapun penyakitnya, Tuhan sudah menyembuhkannya. Ini yang harus kita percayai. Dan oleh karena itu Elisa, walaupun akhirnya anak itu sudah mati, Elisa akhirnya percaya bahwa anak itu akan dibangkitkan. Lalu Elisa pergi ke rumah anak itu, lalu bertemu, lalu membaringkan badannya. Lalu ketika dia sudah membaringkan badannya, dia berkata, dia menarapkan badannya, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Lalu anak itu kemudian batuk 7 kali, dia batuk bersin, lalu anak itu akhirnya bangkit. Kemudian Elisa memanggil Gehazi bin Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya oleh dia, lalu datanglah dia kepadanya dan berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya keluar. Lalu Elisa tersungkur di depan kaki Elisa dia, lalu sujud menyembah dan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anak itu. Lalu anak itu keluar disembuhkan. Ini yang Tuhan mau lakukan terjadi. Oleh karena itu ketika kita percaya bahwa Allah punya rencana yang agung atas anak kita, siapapun anak kita, kalau anak kita mengalami sakit apapun, perkara apapun dalam dirinya, kita harus percaya Allahku sanggup menyembuhkan dia, Allahku yang berkuasa atas dia, Allahku yang membangkitkan dia. Ini yang aku percaya. Amin. Ketika kita mempercayai ini, kita harus percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan dia. Kalau kita membawanya tidak mempunyai iman, kita panggil hamba Tuhan. Kita percaya bahwa anak itu pasti bisa dibangkitkan. Anak itu pasti bisa sembuh. Amin. Amin. Percaya semua ini? Ini yang harus kita percaya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mempercayai Allah bahwa dia sanggup menyembuhkan anak kita, kita harus menyerahkan anak kita selalu kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin sudah berdoa setiap hari, kita harus mempercayai bahwa Allah yang memelihara dia, Allah yang membesarkan dia, Allah yang membuat dia pertumbuhan, Allah yang membawa dia untuk akhirnya mengenal pribadi Allah. Kita percaya bahwa Allah akan menyatakan dirinya kepadanya. Ini yang harus kita percaya. Oleh karena itu ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah yang akan memelihara dia, menjagai dia, dan Allah yang akan menyatakan diri kepadanya. Ini yang harus kita percaya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan ada satupun di antara kita yang meragukan bahwa Allah berkuasa untuk memelihara anak kita. Apapun yang menyebabkan anak kita mungkin sakit, apapun yang menyebabkan anak kita mungkin cedera, kita percaya bahwa Allah akan menyembuhkan dia, Allah akan memulihkan dia. Amin. Ini yang harus kita percaya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang sudah percaya bahwa Allah itu bisa menyembuhkan anak kita, memulihkan anak kita, maka kita harus percaya bahwa kita harus menyerahkan anak kita selalu kepada Tuhan, supaya anak kita dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, dan selalu dia akhirnya mencintai Tuhan dalam seumur hidupnya, sehingga anak itu akhirnya bertambah besar dan semakin mengasihi Allah dan manusia. Ini yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan anak kita, kita harus menyerahkan anak kita setiap hari kepada Tuhan dalam doa. Menyerahkan anak kita dalam doa supaya Tuhan menjagai dan memelihara kita. Jangan kita lupa untuk itu. Jangan kita lupa, kita menyerahkan dia kepada Tuhan, sehingga Allah yang memelihara dan menjagai dia. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang memelihara dia ketika apapun yang dia alami anak kita, kita percaya bahwa Allah kita sanggup memulihkan dia, Allah kita sanggup membangkitkan dia. Ini yang harus kita percaya. Itu yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus bertumbuh dari waktu dia kecil, dari umur 0 tahun dia sudah kemudian umur 8 hari dia sudah diserahkan kepada Tuhan. Lalu dia setelah diserahkan pada Tuhan, setelah selesai sunat, dia diserahkan pada Tuhan, lalu dia bertumbuh bertambah besar. Dia semakin mentaati Allah dan tidak ada yang sesuatu pun yang tidak ditaati dia. Ini
yang harus kita sadari bahwa anak kita ini adalah orang yang pasti bisa taat. Amin. Anak kita adalah orang yang pasti bisa taat apabila kita mengajarkan kebenaran kepada mereka. Kita lihat sama-sama di dalam Lukas, maaf. Dalam Lukas pasal 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kita lihat bahwa sama-sama bahwa Yesus ketika akhirnya genap 8 hari, ia harus disunatkan lalu diberi nama Yesus, sehingga dia kemudian diserahkan kepada Tuhan untuk diserahkan. Dan ketika waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kemudian dibawa dia ke Yerusalem untuk diserahkan pada Tuhan. Lalu kita lihat sama-sama lagi ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus semakin bertambah besar dikatakan dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sehingga Yesus akhirnya menjadi orang yang taat kepada Allah. Dia akhirnya bertambah besar dan menjadi kuat. Siapa yang membuat dia bertambah besar dan menjadi kuat? Tuhan yang membuat. Bukan karena bapak ibunya kaya dan memberikan dia makanan yang lezat-lezat, tidak. Tuhan yang memberikan dia bertambah besar dan menjadi kuat. Memang orang tuanya memberikan dia makan, tapi Allah yang membuat dia bertumbuh dan dia hidup dalam kasih karunia Allah padanya. Allah membawa dia hidup dalam kasih karunia. Kita harus percaya bahwa anak kita, ketika kita persembahkan pada Tuhan, kita bawa dalam doa setiap hari, kita menyerahkan pada Tuhan, anak kita itu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dia tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Kita harus mendidik dia terus di dalam jalan Tuhan. Ketika kita mendidik dia dalam jalan Tuhan, Allah akan menjagai dia, memelihara dia, dan membawa dia menjadi taat kepada Tuhan. Jangan kita biarkan anak kita begitu saja. Kita harus sadar tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab Allah, ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab Allah kita apa? Kita harus menyerahkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Umur 8 hari diserahkan oleh Yusuf Maria kepada Tuhan untuk disunatkan, lalu kemudian setelah disunatkan dia diserahkan kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Lalu kemudian Tuhan pemelihara anak itu, kemudian tetap ada dalam didikan Tuhan. Kita lihat sama-sama di sini. Ayat yang ke-38, dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang dinantikan kelepasan itu. Maaf, ayat yang kemudian dari ayat yang ke-41 ya, tiap-tiap orang tua Yesus, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Sehabis hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Jadi Yesus kemudian setelah mereka sendiri menyalahkan Yesus, mereka mendidik Yesus dalam Tuhan, mereka mendidik dia hidup dalam Taurat Tuhan. Kemudian Yesus bertumbuh bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Lalu mereka membawa dia tiap-tiap tahun ke Yerusalem. Dia membawa tiap tahun ke Yerusalem, lalu Yesus ada di sana. Ini yang dibawa mereka. Inilah yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Datang gereja? Iya, datang, sudah. Bahwa dia ibadah hari Minggu, sekolah Minggu? Iya, sudah. Oleh karena itu, ketika sudah kita serahkan pada Tuhan, kita bawa dia sekolah Minggu dan dia dididik dalam Tuhan, apalagi kita harus mendidik dia di dalam rumah kita? Iya, kita sudah didik. Dia bertumbuh. Kita harus percaya bahwa Allah akan menyertai dia. Allah akan menjagai dia, mendidik dia. Kita jangan akhirnya berpikir mau membantu Allah. Kita membantu Allah, kita akhirnya coba mau berpuasa, anakku harus bertumbuh pesat mengasihi Tuhan. Lalu kita berpuasa untuk anak kita supaya dia bertumbuh pesat. Enggak, Tuhan pasti memelihara dia, membuat dia bertumbuh. Kita berpuasa bukan untuk itu. Amin.
Kita jangan berpuasa untuk itu. Kita harus percaya bahwa anak kita yang membawa Tuhan bertumbuh, dia bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Kita harus percaya bahwa anak kita akan menjadi taat kepada Tuhan. Kita harus mendidik dia dalam Tuhan. Ini yang terjadi atas Yesus, sehingga Yesus akhirnya hidup, mereka dia bertambah besar, bertambah hikmatnya. Semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Ayat 52 dikatakan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Di sini kita lihat bahwa Yesus kemudian dia semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Artinya semua manusia akan menyerahkan dirinya untuk mempercayai dia sebagai orang yang penuh dengan pengharapan, sebagai seorang yang memberikan pengharapan bagi banyak orang. Itulah yang terjadi atas Yesus. Kita harus percaya bahwa anak kita juga adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dia ada menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada tidak taat. Kita sendiri yang sering kali tidak taat, sehingga anak kita mencontoh ketidaktaatan kita. Anak kita tuh mencontoh kita. Jadi kalau kita tidak taat, anak kita tidak taat. Kalau kita taat, anak kita taat. Amin. Ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu ketika kita menjadi contoh bagi anak kita sehingga melihat kehidupan kita, anak kita akan menjadi taat kepada Tuhan. Dan ketika anak kita menjadi taat kepada Tuhan, dia akan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Anak kita akan semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Ini yang harus terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun engkau, anakmu siapa, kau percaya bahwa anakmu akan disertai Tuhan. Anakmu akan dijagai Tuhan, akan dipelihara Tuhan. Kau serahkan pada Tuhan seluruh hidupnya. Kau serahkan pada Tuhan setiap hari untuk dia dijagai Tuhan. Jangan engkau membiarkan dia begitu saja. Jangan engkau membiarkan anakmu bertumbuh begitu saja tanpa engkau mengarahkan dia kepada Tuhan. Dia harus engkau ajar kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk saat teduh, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Amin. Ini yang harus terjadi atas hidupmu. Jangan sampai anak kita sudah gede, umur berapa tahun? 15 tahun. Bagaimana saat teduhnya? Gak pernah saat teduh. Jangan sampai begitu saudara. Amin. Kita harus cek anak kita udah saat teduh belum? Udah baca Alkitab belum? Udah berdoa belum? Ini yang harus kita alami. Dan ketika kita percaya itu bahwa Tuhan akan menjagai dia, memelihara dia, karena Allah yang membawa pertumbuhan, Roh Allah yang bekerja dalam diri dia, bukan kita manusia. Allah akan bekerja atas anak kita. Dia akan berbicara pada kita dan menuntun dia kepada kebenaran. Ini yang terjadi atas kita yang mempercayai Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Allah akan sanggup memelihara dia, menjaga dia. Mungkin kita katakan, waduh, suami saya gak ada bersama saya. Suami saya gak bersama saya, bagaimana anak saya? Percayalah bahwa Allah sanggup menjaga dia. Walaupun suamimu gak ada bersama dengan engkau, tapi Allah sanggup menjaga anak kita. Dia akan menjadi penolong bagimu, membawa anakmu untuk bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Amin. Ini yang harus kau percayai. Jangan engkau berpikir bahwa anakmu akan terlantar. Tuhan akan memelihara dia. Oke? Tuhan akan memelihara dia. Oleh karena itu saudara ini kasih oleh Tuhan, bagi engkau yang saat ini sadar siapa anakmu, engkau sadar bahwa engkau selalu ragu-ragu dan khawatir tentang anakmu, serahkan anakmu kepada Tuhan. Mulai saat ini serahkan, Tuhan, aku menyerahkan anakku Tuhan. Aku percaya bahwa anakku Tuhan adalah milikmu, milik kepunyaanmu. Dia bukan milikku saja, dia milik kepunyaanmu. Dia sudah dilahirkan kembali Tuhan. Biarlah engkau memelihara dia, menjagai dia, menetapkan langkah-langkah dia, mendidik dia dalam kebenaran. Biarlah rohmu membawa dia bertumbuh untuk mengenal pribadimu Tuhan. Nyatakanlah dirimu kepadanya. Aku percaya bahwa engkau akan memelihara dia dalam seluruh hidupnya. Itulah yang aku percaya kepada engkau Tuhan. Kita harus menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga dia, memelihara dia. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa dan kita menyerahkan seluruh hidup kita dan anak kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah akan memelihara dia dalam seluruh kehidupan dia. Amin. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini seharusnya penyerahan anak Pak Dami, tapi Pak Daminya nggak hadir hari ini, jadi tidak jadi penyerahan anaknya. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan, kita akan menikmati perjamuan Tuhan, kita akan menikmati kehadirannya di tengah kita.
Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu. Kita sembah Tuhan, basuh aku di dalam darah Anak-Mu. Oh haleluya, Lord Jesus name. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata,
hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, kita nyanyikan lagi. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Yes, amin Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara, mari kita buka 1 Korintus pasal 11. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sebelum mati di kayu salib, dia pada malam hari sebelum dia mati itu, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia sebelum berdoa dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Lalu dia mengadakan perjamuan kepada murid-muridnya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti. Rasul Paulus katakan bahwa apa yang telah diteruskan kepadanya dia sudah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, Yesus mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara, roti ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kita mau memakannya, dan ketika kita memakannya kita berkata, inilah tubuh Tuhan yang sudah diserahkan bagi saya. Aku percaya bahwa ini menjadi peringatan akan aku. Aku tahu bahwa Yesus sudah mati bagiku, menyerahkan tubuhnya untuk aku, untuk kesembuhan tubuhku, untuk kesehatan tubuhku, untuk kesembuhan hidupku, untuk aku memperoleh hidup yang kekal. Aku sudah memperoleh hidup yang kekal. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Lalu Yesus kemudian mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan. Anggur ini adalah darahmu Tuhan, dan Engkau sudah memateraikan perjanjian barumu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Aku mau memperingatkan ini Tuhan, mau memperbuat ini setiap kali aku meminumnya, menjadi peringatan akan Engkau Tuhan. Aku akan mengingat akan Engkau bahwa darahmu sudah tercurah bagiku, menebus dosa-dosaku, mengampuni segala pelanggaranku Tuhan. Engkau sudah mati Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk darahmu Tuhan yang sudah tercurah bagiku, untuk menyembuhkan aku, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah menyembuhkan aku. Amin. Oleh karena itu mari kita siapkan dari hati kita, siapkan hamba Tuhan, dua hamba Tuhan bisa maju ke depan. Kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah adalah Allah yang mengingatkan kami Tuhan akan kematian-Mu Tuhan yang besar Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau sudah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu Tuhan, dan mati di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur karena Engkau tadi tidak berdosa Tuhan, tapi Engkau menjadi dosa karena dosa kami. Dan Engkau sudah mati Tuhan untuk menebus segala dosa kami di kayu salib Tuhan, dipersembahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah menanggung dosa kami. Engkau akhirnya turun ke dalam maut. Engkau turun ke dalam maut membawa dosa kami, dan Engkau membawa dosa kami untuk dihukum dalam neraka. Tetapi Tuhan, ketika Engkau masuk ke dalam neraka, iblis Tuhan tidak tahan akan kehadiran Engkau Tuhan. Engkau kemudian mengalahkan iblis dan pasukannya Tuhan, dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau bangkit pada hari yang ketiga dan mengatakan bahwa Engkau sudah menang terhadap dosa. Engkau sudah mengalahkan dosa dan hukumannya Tuhan. Engkau sudah menanggung semuanya Tuhan, dan Engkau sudah bangkit pada hari kematian. Dan Engkau sudah bangkit Tuhan, dan Engkau sudah naik, kemudian naik Kau ke surga Tuhan, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Kami sudah diberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar, karena darah-Mu yang sudah dicurahkan untuk memateraikan perjanjian baru bagi kami, sehingga kami Tuhan beroleh hidup yang kekal. Kami tidak akan masuk neraka lagi. Kami bersyukur kalau keselamatan daripada-Mu sungguh ada Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan keselamatan daripada-Mu. Kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau menikmatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Budi dan Pak Wanto menyerahkan. Saudara bisa menerima ini dulu, jangan dimakan dulu. Kita akan makan bersama-sama. Saudara pegang dulu, nanti kita akan makan bersama-sama. Oh haleluya Yesus. Oh, sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, oleh kasih karuniamu Kau berikan aku melayakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang sudah mendapat bisa bangkit berdiri. Sudah mendapatkannya bisa bangkit berdiri. Aku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku
Haleluya. Telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bekerja atas kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan terbuka mata kami untuk melihat kasih karunia-Mu yang luar biasa yang telah Kau berikan bagi kami lewat kematian Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur kalau Engkau Tuhan sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan seluruhnya dalam tubuh-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur Kau sudah mempersembahkan tubuh-Mu untuk dipersembahkan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Kami bersyukur kalau dari tubuh-Mu Tuhan Engkau sudah menebus kami. Kau sudah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami adalah orang berdosa, orang yang harus dihukum oleh karena dosa-dosa kami, tapi Engkau mau menggantikan kami. Engkau sudah mau menggantikan kami Tuhan, dan Engkau sudah mengalahkan maut itu Tuhan. Kau sudah bangkit pada hari yang ketiga Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi harus dihukum Tuhan. Kami tidak perlu lagi harus masuk ke neraka, tapi kami pasti akan masuk ke dalam surga karena Engkau sudah menyediakan surga bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah. Terima kasih bahwa darah-Mu sudah menebus segala dosa kami, menebus segala pelanggaran kami, segala hukuman yang ada atas kami Tuhan, baik dari nenek moyang kami. Kau sudah tebus itu semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau darah-Mu sudah menebus kami. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan kami sudah disembuhkan. Kami sudah disembuhkan dari segala penyakit kami. Tidak ada satupun yang kena sakit penyakit apapun juga. Termasuk anak-anak kami Tuhan akan sehat sempurna. Kami percaya Tuhan akan pengorbanan-Mu, akan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Sebab apa yang telah Kutuliskan kepada-Mu telah Ku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah Dia mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk roti ini Tuhan yang adalah tubuh-Mu. Kami bersyukur bahwa ini sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah tubuh-Mu Tuhan yang diserahkan bagi kami. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kami mau memakannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa tubuh-Mu kami nikmati Tuhan. Kami adalah bagian dari anggota tubuh-Mu. Kami mengakui kami ada satu tubuh satu dengan yang lainnya. Kami mengasihi setiap saudara kami yang teraniaya. Kau menjaga mereka, memelihara mereka. Kau memelihara hidup mereka untuk tetap sungguh-sungguh dan mengasihi Engkau setia. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan Tuhan untuk mampu menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberi kesanggupan bagi mereka Tuhan untuk bertahan dengan iman. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah persembahkan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami menjadi anggota tubuh-Mu. Kami menjadi anggota tubuh-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami menjadi ciptaan baru. Kami sudah menjadi milik kepunyaan-Mu yang baru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk cawan ini Tuhan. Terima kasih kalau ini cawan ini sudah dimateraikan oleh darah-Mu Tuhan. Darah perjanjian baru yang memateraikan cawan perjanjian baru ini Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan darah-Mu. Kami bersyukur dengan menerima darah-Mu ini Tuhan dengan pengucapan syukur. Karena kami tahu bahwa darah-Mu yang sudah menebus dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Dan disucikan kami oleh darah-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada kami sehingga Engkau memimpin kami sampai saat ini. Kami tetap setia dan mengasihi Engkau. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah perbuat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami juga adalah anak-anak yang mengasihi Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, hidup anak-anak kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menjaga dan memelihara hidup anak-anak kami dan menjaga mereka dalam segala kesulitan hidup mereka. Engkau yang menolong mereka dalam segala pergumulan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau dan mengasihi Engkau. Dan akhirnya mereka Tuhan mengalami Tuhan pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi anak-anak kami, dijauhkan daripada yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar dan perjamuan suci yang sudah kita lakukan. Kita mau mendengarkan kesaksian. Bila ada jemaat Tuhan yang mau berbagi tentang apa yang dihidupi atau dialami bersama Tuhan, kami memberi
kesempatan. Baik, Bang Noke mau menyampaikan kesaksian. Shalom. Saya mau bersaksi sedikit tentang hal berdoa gitu Bapak Ibu. Jadi hari Kamis kemarin ada doa kan gitu. Jadi biasanya kalau hari Kamis itu saya jarang mengikuti doa pelayan gitu. Biasanya kan saya ikut doa itu cuma hari Selasa. Doa komunitas, koordinator komunitas sel. Jadi waktu hari Kamis itu saya mau datang doa itu, tiba-tiba saya merasa kondisi saya kan kurang fit gitu. Jadi saya merasa bahwa badan saya mulai kayak mau panas dingin. Akhirnya saya hampir membuat keputusan bahwa saya tidak akan hadir dalam doa gitu. Tapi saya bersyukur bahwa tiba-tiba muncul dalam pikiran saya bahwa momen atau kegiatan-kegiatan seperti itu kita harus percaya bahwa ada Tuhan ada di sana. Sehingga kita akan membawa beban kalau kita sakit, pasti lewat momen itu Tuhan akan sembuhkan. Nah, jadi di situ setelah spirit itu mulai muncul dan saya mulai melangkah, saya mulai mengambil langkah. Jadi kita berbicara tentang spirit. Jadi pada saat itu terjadi saya mulai mengambil langkah gitu. Saya mau ngambil langkah dan saya langsung berangkat. Saya ke gereja dan sebelum saya sampai gereja, mulai tubuh saya itu mulai lega gitu, sehat. Lalu kita berdoa. Jadi setelah kita berdoa itu, ada beberapa hal yang dikatakan oleh rekan-rekan kita dalam doa tentang kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Ya kan, kesulitan-kesulitan yang akan kita alami nanti. Jadi setelah itu, besok pagi saya bangun saat itu, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa maksud Tuhan tentang perkataan yang tadi? Ada yang mengatakan bahwa gejala ekonomi kan semakin terpuruk, sehingga orang penuh dengan ketakutan gitu kan. Banyak orang takut, ya kan. Ada yang mengatakan bahwa orang tertentu sudah digelar menjadi nabi atau menjadi bagian dari warisan nabi. Jadi ada sebuah tekanan dan ada sebuah ketakutan di situ. Jadi saya saat tidur pagi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau kita kerjakan atau apa yang Tuhan mau kita lakukan. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan singkapkan dalam kitab Keluaran pasal 14. Nanti Bapak Ibu aja yang baca di rumah. Tentang Keluaran pasal 14, tentang kondisi orang Israel pada masa itu. Jadi orang Israel pada masa itu setelah dia mau menyeberang Laut Teberau, dia melihat bahwa di belakang dia kan ada tentara. Tentara mengejar dan dia penuh dengan sebuah ketakutan yang sangat takut. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan dari mulut mereka apa? Kenapa Musa mengeluarkan mereka dari tanah Mesir? Mungkin tidak ada tanah lagi yang di Mesir untuk menguburkan mereka, sehingga dia harus membawa mereka untuk dikuburkan di padang gurun. Kalau nanti Bapak Ibu baca, nanti dilihat di kitab Keluaran pasal 14 itu ada di situ. Jadi di situ saya melihat bahwa saking kedekatan Tuhan, kedekatan Musa dengan Tuhan, Musa tidak terkecoh atau dia tidak ragu karena Tuhan membuat perjanjian dengan dia. Jadi kita melangkah itu berdasarkan janji, bukan karena bukan karena kita melakukan. Janji itu Bapak Ibu ada yang baik, ada juga yang tidak. Jadi jangan sampai kita diberkati kita bilang Tuhan baik. Kita tidak diberkati wah ini perlu dipertanyakan. Kan gitu ya kan? Tuhan itu segala sesuatu dia tetap baik. Segala kondisi tidak bisa mempengaruhi kualitas Tuhan. Dia tetap baik. Jadi setelah saya merenungkan itu, saya melihat bahwa kita perlu memang hidup mengandalkan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa dan firman. Saya sering kali Bapak Ibu, saya kalau komunikasi dengan Tuhan itu biasa. Saya di mobil saya sering komunikasi. Dimanapun saya ada, saya percaya bahwa Tuhan ada di situ. Jadi sering komunikasi. Terkadang saya nyanyi atau saya menyembah dia, tiba-tiba saya nangis gitu.
Karena saya melihat keajaiban Tuhan itu luar biasa. Dia sangat baik gitu nah. Dan mungkin kita lihat, saya pernah saksikan bagaimana saya sakit dengan sekeluarga sakit, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Jadi kita udah melewati semuanya itu. Kita udah bisa melewati. Jadi ibaratnya kita udah mengalami kemerdekaan dengan Kristus. Kita udah perlu takut. Ngapain takut ya kan? Situasi apapun kita percaya bahwa Tuhan ada di situ. Jadi tadi malam saya kan nonton Daniel Mananta sama Ustadz Sommer, mereka kan berdialog gitu nah. Sekali Ustadz Sommer itu dia tidak radikal sebenarnya. Itu cara sikapi kita untuk mendengar perkataan dia aja. Setelah saya dengar dia dialog sama Daniel itu kan di YouTube itu, saya lihat wah bagus juga ini pemahamannya Ustadz Sommer ini kan. Cuma ada beberapa hal yang Daniel mungkin tidak mampu untuk menekan dia untuk dia membicarakan tentang kasih, ya kan? Kalau kasih kan otomatis kan kita dalam berceramah kan tidak menemukan kata-kata yang radikal kan gitu. Nah, jadi saya percaya bahwa dan saya besoknya lagi saya saat itu Tuhan ingatkan saya tentang kitab Sefanya. Itu Sefanya itu kan ada 3 pasal tentang akhir zaman. Dan akhir zaman ini kita harus tahu bahwa Tuhan akan memakai gerejanya untuk menjadi berkat di sana. Tuhan akan memakai komunitas. Jadi bagaimana caranya kita bisa akan tampil di sana kalau kita tidak mempersiapkan diri. Sumber daya kita kan kita harus mempersiapkan, ya kan? Kita harus baca firman, kita harus berdoa, sehingga Tuhan akan singkapkan segala sesuatu untuk kita memberitakan itu ke orang. Kita akan memberitakan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami, dan kita melihat bahwa hal-hal besar akan terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Edison tadi tentang bagaimana kita harus berharap, ya kan? Kita percaya bahwa anak-anak kita itu akan dipakai Tuhan. Untuk itu kita akan mendorong dia supaya dia terlibat dalam berbagai macam komunitas pelajar maupun di sekolah. Dia harus terlibat, dia harus mengambil bagian di sana, dan dia juga harus menjadi saksi. Dan saya percaya bahwa kalau bapaknya bagus, otomatis kan di bawahnya pasti bagus dong, ya kan? Atau mamanya bagus, pasti di bawahnya kan bagus. Ya kalau bapaknya memang agak jelek, pasti di bawahnya juga pasti jelek kan gitu. Jadi saya percaya bahwa yang harus kita prioritaskan adalah ketaatan kita untuk mendengar perkataan Tuhan. Jadi kita berdoa, kita melihat apa yang Tuhan singkapkan bagi kita. Kalau saya seringkali kalau Tuhan singkapkan itu biasanya tuh lewat firman atau lewat mimpi. Dan itu pernah saya dulu waktu saya pernah saksikan waktu pemilihan wali kota di Samarinda. Sebelum itu kan saya berdoa sama Tuhan, siapa sebenarnya akan menjadi pemimpin di kota, karena saya adalah bagian dari warga kota. Jadi saya juga berhak untuk menentukan sikap, untuk menentukan pilihan bagi wali kota saya kan gitu. Jadi kita tidak ada di struktur bahwa kita adalah salah satu tim sukses, tidak. Tapi kita harus berfungsi di sana. Kita harus berfungsi, kita minta supaya Tuhan tunjukkan siapa. Dan itu setelah dalam perjalanan kita berkomunikasi itu dengan orang di tim-tim sukses itu. Karena tim sukses rata-rata kan dia kan cari uang. Kalau kita kan tidak. Kita bergerak sesuai dengan visi Allah kan gitu. Dan itu terjadi perdebatan. Tetapi saya percaya bahwa kalau itu dari Tuhan, itu pasti baik. Dan itu dibuktikan bahwa setelah beliau jadi, beliau membangun. Berarti pemimpin itu betul-betul dari Tuhan, bukan atas karena banyak uang atau banyak apa. Pemimpin yang ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin kota. Dan itu peranan kita gereja di sana. Kita harus mengambil bagian untuk bertanya kepada Tuhan, siapa yang akan memimpin bangsa? Ya kan, siapa yang akan memimpin kota? Mau dia dari label atau latar belakang agama lain kan tidak. Tapi itu kalau Tuhan yang utus berarti pasti baik. Ya kan? Dan pasti dia akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Dia tidak akan buat penyelewengan. Mungkin itu aja kesaksiannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jika ada lagi yang mau menyampaikan kesaksian, saya beri kesempatan satu lagi. Dan kita juga percaya bahwa keluarga Mbak Tata bisa diselamatkan kelak. Waktunya Tuhan. Amin ya. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman kepada yang bertugas menyampaikan pengumuman. Pak Randy, silakan.
Shalom. Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman Minggu tanggal 4 September 2022. Pengumuman yang pertama. Pengumuman ibadah raya 4 September 2022. Ini Komsel gabungan bagi keluarga ya. Komsel gabungan keluarga akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang berkeluarga, kita pada hari Rabu nanti akan mengadakan komsel gabungan di tempat ini. Lanjut. Ini info tentang pembangunan gereja ya. Mohon dukungan doa dan dana untuk pembangunan gereja yang berlokasi di Jalan Perjuangan 5. Nomor rek yang tertera di layar ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau menyumbang dana ataupun bahan bisa menghubungi panitia yang ada, panitia pembangunan gereja. Kita bersyukur ya, kita punya komitmen bahwa gereja kita bisa ya Desember ini buat Natal ya di gereja kita yang baru di Perjuangan 5. Kita dukung terus dalam doa dan dana bagi Bapak Ibu sekalian. Lanjut, pengumuman selanjutnya. Info tentang komsel keluarga. Di sini ada 5 komsel. Komsel Sion, Komsel Harmonis 1, Komsel Harmonis 2, Komsel Kolose, Komsel Lojanan setiap hari Rabu pukul 19.00 WITA di wilayah masing-masing setiap komsel. Atau bisa Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komsel keluarga bisa hubungi setiap koordinator yang ada di komsel. Nomor HP terlampir. Lanjut. Ini ada pelayanan pinggir kota. Yang pertama pelayanan Lobua setiap Jumat untuk remaja pukul 16.00 WITA, untuk keluarga pukul 17.00 WITA. Yang kedua ada pelayanan Tanah Merah setiap Sabtu pukul 17.30 WITA, atau bisa menghubungi Ibu Monica Gultom. Lanjut. Ya, di sini juga ada pelayanan Tom Community bagi profesional muda, karyawan dan pengusaha setiap Sabtu pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore di tempat ini juga, atau bisa menghubungi Bang Freddy Raymond Siahan. Lanjut. Ya, kami segenap jemaat GKKDN Kristo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Roni Vincent Manalu tanggal 10 September. Selamat ulang tahun buat Bapak Roni Vincent Manalu ya, tanggal 10 September ya. Lanjut. Ya, pengumuman tentang ibadah raya kita setiap hari Minggu. Yang pertama ada ibadah raya umum buat orang tua karyawan pukul 08.00 WITA. Ibadah Minggu ceria juga 08.00 WITA di lantai 1. Ibadah KN Kristo Youth bagi profesional muda, mahasiswa pelajar pukul 17.00 WITA sampai dengan selesai. Lanjut. Habis ya. Pengumuman terakhir buat Bapak Ibu yang baru pertama hadir mengikuti ibadah raya GKKDN Kristus Samarinda. Kami bisa mohon berdiri di tempat. Mungkin kalau ada. Oh, enggak ada ya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, tetap bersyukur bagi Tuhan. Mungkin itu aja pengumuman kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dalam doa, kita mau memberikan persembahan kita, persembahan perpuluhan, persembahan umum, misi, persembahan pembangunan gereja dengan penuh sukacita. Nanti setelah kita memberi persembahan, Pak Elison akan menutup ibadah kita dalam doa. Ku nantikan janji Allah digenapi dalammu. Ku harapkan yang terbaik terjadi dalamku, yang ku tahu yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan menurut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Jemaat Tuhan, silakan berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku nantikan janji Allah digenapi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di
kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau Engkau Tuhan yang sudah menyertai kami dalam seminggu ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga terus menyertai kami Tuhan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau membawa kami Tuhan hidup dalam penyembahan kepada Engkau. Bawa kami dalam Roh-Mu Tuhan, bawa kami untuk masuk dalam penyembahan kepada Engkau yang semakin dalam dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk mendengar suara-Mu. Bawa kami karena Engkau Allah yang mau berbicara bagi kami, Allah yang mau memperkenalkan diri-Mu kepada kami, sehingga kami mengenal Engkau dengan benar ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur untuk menerima firman-Mu. Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, membawa kami untuk hidup dalam firman-Mu, untuk kami taat kepada firman-Mu, dan membawa anak-anak kami Tuhan untuk taat kepada firman-Mu. Siapkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang siap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di bumi ini. Siapkan kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kalau kami saat ini juga Tuhan sudah mempersembahkan Tuhan sebagian harta kami kepada Engkau Tuhan, dan sukacita. Kami dengan sukacita memberikan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan Engkau kuduskan Tuhan. Kau urapi Tuhan, pakailah Tuhan apa yang kami persembahkan ini bagi kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan di Indonesia ini, di Samarinda ini, di Indonesia ini. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai kami, memakai hamba-hamba-Mu untuk menggunakannya dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh-Mu. Biarlah kiranya Bapak kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami, melingkupi kami, dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang terus menyertai kami mengawal dari awal sampai akhir hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi taat kepada Engkau, mengasihi Engkau, dan pertolongan penyertaan-Mu Roh Kudus itu memimpin kami untuk kami menjadi orang-orang yang bisa mengelola firman-Mu, melakukan firman-Mu, mentaati Engkau seumur hidup kami, sehingga kami mempersembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan memberkati. Dia sediakan